situ mulai tuh dia nawarin project, bro, gue ada project nih, Falcon and Winter Soldier dari Disney, lu mau nggak handle? Nah, gue mikirnya oke, kita bertanggung jawab sama visualnya aja gitu ya. Tapi pas diobrolin, ternyata Chandra beliau cuma bekerja sampai di gue kasih project, sisanya lu aja yang kerjain. Oh shit, wow. Halo Tes. Halo. Halo Bang. Halo bro. Lagi di mana Bang? Lagi di luar nih. Bro. Iya, lagi di luar nih. Nah. Oke. Wih, seru nih kayaknya nih. Oke. Malam Bang. Selamat malam bro. Gimana kabarnya? Iya. Abang lagi di mana Bang? Lagi di kafe tuh? Yoi, di kafe nih. Lagi nongki-nongki enggak? Yes, sebenarnya lagi on meeting juga, cuma aman. Oke Bang, ganggu lagu kan? Oke bro, gue udah janji juga sama lu bro. Nah, gue harus tepati janji nih. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja lah ya. Abang udah terlalu banyak. Mantap bro, mantap. Oke, apa kabar Bang? Baik. Oh baik. Abang asal Jakarta ya? Memang asal Jakarta ya? Kalau asli sih gue agak pindah-pindah. Kalau lahir gue di Cirebon, kuliah gue di Bandung, kerja gue di Jakarta. Oh, pindahnya tuh karena apa? Karena untuk usaha Abang ya, untuk passion Abang ya? Pindah kalau dari Cirebon itu ke Bandung karena memang gue ngincar kampusnya itu ITHB di Bandung, jadi gue harus pindah pastinya. Nah dari Bandung gue ke Jakarta karena memang gue bekerja ke suatu perusahaan bioskop di Indonesia. BTW Abang umur berapa Bang? Tahun berapa? 2000 ya? Aku lahir 1995. Oh ya, aku kan 2000. Kalau 2000 kita sebutan. Oke. Oh gitu, 2000. Wah, ngobrol sama anak muda nih. Anak muda yang berapi-api nih katanya. Kita ada juga. Oke, kita langsung aja lah ya ke pertanyaan. Oke. Boleh banget bro. Abang ini lebih ke video ya? Atau lebih ke foto? Atau lebih ke bagian videografer gitu? Kalau gua sendiri bro, gua itu suka di bagian videografi. Gua yang videografi ya? Ambil gambar, gua videografer, gua juga editor. Oh. Betul. Mulai waktu kapan Bang? Mulai SMP atau SD atau SMK gitu? Nah, ini nih fakta unik sih bro. Fakta unik, gua itu awalnya suka banget sama kaligrafi. Lo tau kaligrafi nggak bro? Oh, kaligrafi. Seni tulis. Ya. Nah, awalnya tuh gue passionate banget di sana, di seni tulis. Tapi pas gue di Bandung, gue ngerasa jasa gue di kaligrafi itu kurang mantep lah, kurang ada terlihat seperti kurang oke lah buat hidup gue gitu, maksudnya untuk menghidupi gue. Jadi gue itu coba tuh bantu temen punya produk, gue bantuin untuk dia video. Nah itu mulai di semester akhir kuliah. Semester akhir kuliah berarti umur gue itu di 18-an. Ya. Itu karena apa tuh Bang? Karena ada suatu proyek atau karena suatu ujian gitu? Karena ini di teman gue mengenal gue sebagai orang visual, jadi ya dia minta bantuan gue. Bantuin dong, gue ada produk nih, baju, jaket, lu videoin. Oke, gue bantu karena memang pada saat itu gue seneng banget untuk ngambil proyekan luar. Awal-awal itu pakai apa? Pakai kamera atau pakai HP gitu? Awalnya udah kamera juga. Betul, tapi gue settingannya juga asal, settingannya juga nggak ada landasan teorinya. Gue taruh ini di berapa, nggak ada. Gue jadi asal beraba sendiri tuh. Sama pemula pasti gitu lah ya, asal-asal yang penting akan sesuai. Iya, ini oke, oh ini pas nih gitu. Nanti pas di editing kacau, wadaw. Oke. Abang
berarti abang memang kuliah ambil jurusan ini atau jurusan lain bang kuliah ya? Jurusan gua itu grafis bro, jadi lebih ke printing, sesuatu yang advertisement printing. Jadi gua nggak ada sinematografinya, nggak ada sama sekali sambungannya malah. Berarti abang semuanya otodidak lah ya? Betul, jadi gua itu belajar kamera, belajar gimana ngatur ISO, shutter speed, dan lensanya apa aja itu pengetahuan belajar sendiri sih. Lihat-lihat YouTube, ngikut-ngikut orang, diajarin. Nah itu gue belajar banyak dari situ sih, dasarnya. Kan kadang orang gini kan, kadang orang ini kan mau apa? Dia passion suatu hal seperti passion video kan. Tapi mereka nggak tahu kalau misalnya seperti abang lah, abang kan dulu memang ada passion di bagian video kan. Abang kan memang di apa? Pertama kali di kaligrafi ya, gitu kan. Kalau bang Yanako dia dulunya bukan bagian Yanako, kenal bang Yanako? Yanako, gue belum tahu sih. Wah ya, nah, dia tuh seperti apa bagian visual effect itu dia juga ya masternya gitu. Dia dulu juga kurang di bagian itu, bukan passion dia gitu. Awal-awal dia passionnya di bagian science, bukan di video. Nah sama lah nih kan, jadi kan mindset orang ini kira kalau misalnya kita mau fokus suatu passion tuh harus dari awal gitu, padahal kan enggak kan. Kita bisa otodidak semuanya. Betul banget bro, betul banget. Berarti abang mulai profesional tuh waktu kapan? Gue mulai profesional jadi videographer dan editor itu setelah lulus kuliah. Jadi gue masuk suatu perusahaan bioskop yang dimana gue dipercaya untuk memegang editing dan videografinya. Nah dari situ gue mulai paham workflow sebagai videographer dan editor gitu kan. Gue awal-awal belum terlalu profesional paham gimana sih workflow-nya, tapi di sini di tempat kerja gue pertama kali ini gue akhirnya paham gimana workflow-nya. Nah terus kan sebenarnya bro ya, sebenarnya gue sampai sekarang masih kerja, jadi status gue masih karyawan sebenarnya. Lu tau CGV bro? Apa? CGV bioskop tahu? Oh, tahu CGV. Nah, gue kerja di pusatnya. Oh, bagian apa bang? Bagian editor videografi. Jadi event-event CGV, event-event kayak kalau ada film baru kan pasti ada screening atau gala premiernya gitu bro. Artisnya datang ke bioskop. Nah itu gue ngeliput acara-acaranya. Lebih ke bagian dokumentasi ya gitu ya, atau beda lagi? Betul bro, betul. Dokumentasi. Ya. Nah gitu. Nah dari dokumentasi itu gue mulai merasa suka nih, maksudnya kayak gue oke nih, kayaknya gue mulai senang dengan namanya videografi dan editing gitu. Nah ya gitu ya, seru-seru aja, gue suka banget sih sekarang. Oke. Abang ini pernah down nggak gitu dalam industri ini lah kan, industri visual ini pernah down nggak gitu? Apalagi kan sekarang ini penuh dengan generasi baru banyak gitu kan, apalagi yang lebih ahli lebih banyak. Abang pernah nggak down gitu? Seperti skill mereka lebih tinggi lah daripada kita. Kalau kita jadi instruktur itu seperti lagi down gitu, pernah nggak gitu? Oh, nangkap gue. Itu pertanyaan lo bagus banget sih. Pasti bro, itu namanya down itu pasti dirasakan semua seniman ketika melihat seniman lainnya seprofesi yang itu lebih punya, high itu. betul, punya skill yang lebih bagus. Aku bisa gak gitu. Apalagi kita tahu dia lebih muda. Wah, gila. Itu kayak gua kayak wow, lu keren. Kenapa gua nggak bisa gitu? Maksudnya down, kalau dibilang down sih gue tidak mengarah ke down sih bro, down negatif ya. Tapi malah gue ngelihat oke, dia memang bagus, dia memang gini, jadi buat pemicu aja buat gue, oke, gue harus lebih oke, tapi jangan terlalu maksa gitu. Contoh gini, kita lihat sesuatu yang misalnya gue kan lebih ke spesialisnya di cutting video, bukan yang ke efek-efek visual effects gitu ya bro ya. Ketika gue melihat seseorang yang jauh lebih bagus visual effects-nya daripada gue
gue menganggap bahwa itu jadi semangat buat gue gitu. Oke, lu memang visual effect lu jago, gue akan memperjago di bidang gue sendiri, yaitu bagian pengambilan gambar kah, cuttingnya kah, atau feeling lu soal, kan namanya cutting itu ada taste bro. Jadi tiap editor tuh kayak punya taste aja buat untuk cuttingnya. Nah, gue mempertajam di taste buat cuttingnya aja sih. Kalau dibilang down sih, iya pernah. Cuma sekarang gue tidak mikir itu sebagai poin untuk gue menjadi down, tapi gue bikin itu malah jadi pemicu gue buat semakin belajar gitu. Jadi gue seneng banget ketika lihat orang misalnya lebih jago, itu malah bikin gue oke, gue makin semangat nih gitu. Sepertinya kita 1 menit cuttingan juga ya. Aku juga lebih ke cuttingan sih. Soalnya aku nih tipenya nggak terlalu imajinasinya tuh nggak terlalu gila gitu. Abang gila nggak? Imajinasi gue itu tuh mentok sih bro. Kan punya ini yang tersendiri kan, beda-beda kan, ada yang gila kali, ada yang terbatas, ada yang mini. Abang kita mana? Gua itu tipikalnya imajinasi gue nggak tinggi banget. Gue tipenya adalah yang gimana ya? Gue yang ada gimana caranya gue bisa achieve itu. Jadi nggak kayak yang gila, sesuatu yang wah gitu. Gue nggak sih. Gue nggak bisa gitu. Karena kan setiap orang tuh kan beda-beda kan gitu kan. Jadi biasanya abang kalau misalnya dapat job nih, abang imajinasi itu dari mana gitu? Atau buat dulu nanti udah di pertengahan bukan dapat ilham gitu? Bisa terima job itu. Maksudnya pekerjaan dari luar ya bro ya? Ya, dari luar. Oke. Jadi biasanya flow kerja gue, misal dapat project gitu, misal dari ada sepatu datang ke gue, bro gue mau bikin sepatu, kira-kiranya mau bikin produk gue tuh bisa mantul gitu. Ya udah, gue kayak tidak karena gue sadar gue tidak kreatif ya, maksudnya nggak terlalu kreatif, jadi gue kayak mikirin, maksudnya cari referensi, yang dimana referensi itu gue kumpulin, gue mix jadi satu, jadi gue present ide itu ke mereka gitu. Oke. Lalu pertanyaan ini agak sensitif sih. Menurut abang, kuliah multimedia visual tuh benar nggak? Ini menarik sih. Ini jawaban gue mungkin jangan terlalu ditelan mata-mata ya, tapi ini menurut asumsi aja kan. Ya, kita ngobrol ini kan asumsi ya. Ya. Sekolah sinema, sekolah multimedia, menurut gue sih untuk sekarang lu mendingan cari jalan yang lain gitu. Maksudnya misalnya gini, lu hobi sinema, lu hobi soal videografi, fotografi. Ya. Kalau kuliahnya mending lu ngambil manajemen, soal bisnis. Ya, betul. Mending lu cari dasarnya soal bisnis. Karena kalau gue bukannya gue mau pengen putar balik ya, tapi gue kayak sekarang malah gue pengen tahu cara bisnis lu sekarang. Betul. Gitu. Karena orang-orang pada akhirnya mau seriusin passion ya. Kalau memang sudah dapat jalan. Jadi ini juga kan. Jadi kita perlu skill di bagian manajemen. Betul bro, betul banget. Nah itu gue ngerasa, gue ada tim nih, gue punya PH, Production House. Nah di dalamnya itu orangnya eksekutor semua. Ya. Pikiran mereka gila. Ini jago ini jago ini, expertise ini. Jadi klien kita tuh seneng sama kita karena bisa maksudnya oke lah, puas sama hasilnya. Tapi kesana kita tuh perlu bikin bisnis gitu. Maksudnya perlu teknik strategi bisnis, gimana sih buat ini perusahaan jalan terus, sustain untuk terus jalan, ya itu perlu namanya bisnis, orang-orang marketing gitu. Nah gue nggak ada orang-orang kayak gitu sebenarnya. Jadi kalau gue butuh orang-orang bisnis, gue hire dari luar. Gitu. Jadi tergantung ya. Kalau asumsi gue, mendingan lu sekolah yang lain untuk sinemato fotografi, lu belajar aja
dari YouTube Dari karena gue salah internet, satu produk. ada hai teman gitu Betul. kan. Betul, karena gue salah satu produk yang belajar dari bukan dari akademis tapi dari orang-orang gitu. Betul. Karena aku dulu juga nggak ada basic ya bagian video nih kan, video, foto gitu. Memang aku nggak ada basic bagian itu juga. Tapi karena pertama kali aku event aku temanku bilang ISO-mu tuh tinggi. Apa tuh ISO, aku bilang kan. Oh jadi ya makin pengalaman juga sih. Karena dari jam terbang juga sih kita jadi bisa berkembang lah gitu kan. Betul banget bro. Oke. Sampai sejauh ini abang udah masa semua udah terlaksana atau masih ada mau abang kerja lagi? Sampai sekarang ya bro ya. Kalau sampai sekarang gue masih banyak yang gue pengen ambil, achievement yang gue targetin masih banyak banget sih. Masih jauh perjalanan gue. Tapi nggak dipungkiri yang gue udah achieve sampai sekarang, maksudnya mikir-mikir, wih bisa ya sampai sekarang gitu. Padahal gue dulu nggak ada latar belakang seperti ini, tapi sampai sekarang namanya manusia bro ya, nggak akan puas ketika di achieve ini, langsung pengennya masih ada lagi. Ya, cuma memang kalau gue dari dulu tuh suka banget namanya K-pop bro. Gue suka banget K-pop. Gimana ya suka ya? Bagian Gue suka apanya? Gue suka K-pop itu karena industri entertainnya bro, terlebih musik videonya. Nah, gue itu gitu. Editingnya ya? Editingnya atau pengambilan gambar. K-pop itu salah satu industri entertainment yang beda sama Eropa. Kalau Eropa gitu kayak Amerika, ciri khasnya cewek seksi, kasih aja duit-duitan di dalam musik videonya udah jelas gitu, pamer-pamer gitu. Kalau K-pop mereka nggak punya badan yang seksi, mereka nggak punya sesuatu yang seksi-seksi gitu, jadi mereka jualnya pakai cara lain. Nah, kreatifnya mereka pakai cara lain, yaitu bikin visualnya lebih menarik dari pengambilan gambar, editing, efek segala macam. Itu gue suka banget sih. Tapi kan kadang mindset kita nih kan kadang kalau misalnya kita suka K-pop nih pasti berbau wanita gitu kan. Kadang kan kita jadi gengsi juga kan. Abang gimana untuk atasi gengsi tersebut? Oke, menarik. Ini pertama menarik. Jadi banyak kan yang ngomong, wih lu suka K-pop, wah selera lu segini gitu, selera lu segini. Tapi ya balik lagi. Yoi bro. Padahal ya balik lagi sih. Artinya kalau orang ngejudge lu seleranya kayak gitu ya berarti salah di orang itu. Mereka udah judge duluan. Nah, ya gitu sih. Sayang banget orang-orang Indo tuh sekarang banyak yang cepat ngejudge-nya sih. Padahal belum tentu kan. Bayangin aja, contoh kita nggak bahas musik videonya. Itu make up. Gue kan juga ketemu sama makeup artist. Gue cerita, mereka sharing-sharing juga. Makeup artist Korea itu susah banget bikin makeup artist kayak Korea gitu. Itu perlu skill yang luar biasa buat bisa achieve makeup seperti itu. Jadi nggak cuma lini industri musik video, tapi lini industri yang lain tuh K-pop tuh sangat maju lah, one step ahead gitu dibanding entertain lain gitu. Oke. Abang kan pertama kali pasti ada terima job lah gitu kan. Abang pertama kali kalau terima job tuh lebih pentingkan uang dulu atau lebih ke have fun gitu? Untuk gua dulu itu gue mulai terima job karena gue udah kerja di bioskop ini. Jadi gue terima job dari temen itu gue ngincer fun-nya. Karena gue merasa sudah aman ada kantoran. Jadi gue udah ada gaji. Jadi gue sisanya memuaskan idealis gue dengan cara gue ngambil project luar. It's okay, lu mau betul. It's okay lu mau bayar atau enggak, karena gue senang dengan project luar. Karena kan kalau di kantor tuh gue kayak enggak, idealis gue tidak dipenuhi gitu bro di kantor. Jadi gue cari idealis, maksudnya cari project lain yang bisa memenuhi idealis gue.
Jadilah Iya, gue betul. ambil project itu. Basicnya dasarnya nggak karena duit, tapi karena gue pengen aja bikinnya. Hmm, Oke. Malah sekarang, Hah? sorry ya gue lanjutin ya bre. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Malah sekarang gara-gara project sampingan ini yang bikin apa ya, banyak sekali yang minat gitu. Karena kan gue suka K-pop, gue tuh suka ngerekamin dance cover bro dulu. Hmm. Jadi gue suka record dance cover gitu, punya teman punya akademi dance, nah gue bantuin dia untuk dance cover. Ya sampai sekarang, sampai gue bikin niat, gue bikin kayak MV-nya, dilihat sama komunitas lain juga panggil, sampai mulut ke mulut sih, jadi lumayan lah punya pasar gitu. Abang seperti syuting ke-pop tuh, ke-pop tuh dari mana tuh ilhamnya? Kayak cara syutingnya atau cara gerakan kameranya tuh dari mana? Oke, kalau K-pop itu intinya dinamis sih. Jangan takut untuk nggak aman. Contoh kan pengambilan gambar yang aman kan pasti lo harus steady, diem gitu. Cuma memang kalau K-pop ini dia sangat apa ya, dinamis sekali. Jadi kadang ya gue kalau lagi record gitu, gue banting kamera gue banting ke bawah, gue tarik kayak gitu. Wah, bukan buat transisi untuk balik lagi gitu. Tapi memang gue sengaja bikin itu kayak namanya dance set ya. Dance setnya lah ya. Betul. Kalau dance itu kan dia dinamis banget ya. Nah, karena dance sudah dinamis, kita harus dukung dance itu dengan visual juga. Makanya visualnya juga harus dinamis. Jadi gue akan, betul, salah satu kamera movement. Memang sih lebih aman untuk ngambilnya biasa, nanti di editing baru digerak-gerakin itu aman sih. Cuma beda bro, taste-nya ketika lu gerakin kamera sama di digital digerakin itu beda sih taste-nya. Oke. Bicara tentang job kan abang bawa kemarin dapat job tuh dari Chandra Leo, Bang Kiki. Iya betul. Hei, seru. Aku udah nonton dong bro, udah nonton. Udah. Sampai aku bilang kan ini musik video paling apa nih? Seperti the real musik video lah menurutku ya. Kan kadang online beda-beda kan. Kemana ya? Ini kan kadang buat musik video ini terlalu gimana gitu, kayak ada efeknya atau terlalu polos sekali kan. Kalau ini menurutku pas sih, mulai dari beatnya, aku paling suka lihat beatnya lah. Beatnya sama efeknya tuh cemplong gitu, jadi aku suka. Karena aku langsung dalam mindset aku bilang, ini the real musik video nih. Jadi aku mau tahu gimana si abang untuk edit gitu. Abang memang semua tuh konsep abang ya? Betul, jadi si Chandra Liao ini datang ke kita, kan gue ada nama production house namanya E-Studio. Nah, si Chandra Liao ini datang ke E-Studio, ke gue sih sebenarnya, dia DM ke gue karena ngelihat musik videonya Starby. Jadi dia ngeliat musik video yang Ais bikin Starby, nah dia suka tuh sama penggayaan kita yang K-pop gitu. Jadi dari situ mulai tuh dia nawarin project, bro, gue ada project nih, Falcon and Winter Soldier dari Disney, lu mau nggak handle? Nah, gue mikirnya oke, kita bertanggung jawab sama visualnya aja gitu. Tapi pas diobrolin, ternyata Chandra Liao cuma bekerja sampai di gue kasih project, sisanya lu aja yang kerjain gitu. Wow, shit, wow. Karena waktunya mepet, gue bingung nih, bisa nggak achieve dengan waktu mepet, konsep, lokasi, wardrobe, semuanya kita sediain sampai akhir gitu. Gue meetingin sama tim gue ngobrol, tim gue juga kaget dengan projectnya seru gitu. Ayo kita ambil challenge ini gitu. Ya ini antara hidup dan mati gitu, maksudnya kalau jelek hasilnya ya tim kita bubar gitu. Betul. Tanggung jawabnya besar lah ya. Betul, tanggung jawabnya besar banget. Emang langsung terima gitu atau ambigu gitu waktu awal kali mau terima gitu?
ambigu gak gitu? Ambigu tuh kayak gimana tuh bro maksudnya? Seperti kita nggak pede gitu mau terima atau enggak gitu, bakal gagal atau enggak gitu, pernah nggak? Ada nggak gitu? Nah, gue gitu bro, gue pasti itu nggak dipungkiri, pasti ada rasa namanya ketika apalagi Chandra Liao dan Disney gitu datang, Ya. wah jadi nggak gitu, wah bakal jalan kok proyeknya gitu kan, pasti ada. Cuma namanya ketika lo ngomong yes, ngomong oke gue terima, itu tanggung jawab lo tuh lo akhirnya ambil gitu, daripada lo bingung-bingung lo nggak ambil, mendingan lo ambil yes. Nah sisanya ya udah pikirin gitu, sisanya ya udah ayo mbak. Untungnya gue ada tim yang dimana kita jalan bareng, tim gue juga profesional, tim gue juga excited semua, semangatnya sama, jadi jalannya bareng gitu, jadi gue nggak sendiri. Oke. Konsepnya tuh memang dari abang atau seperti semua kita gabungkan jadi satu konsepnya tuh? Kalau konsep lebih ke kita, gue dan tim tiap hari kita adain Google Meeting buat mikirin gimana sih konsepnya. Ya inti ceritanya kita konsepnya barengan kok, dari hasil meeting bareng. Jadi tidak ada, mungkin dari satu suara ya, kita dari satu suara kita kembangin gitu. Lebih kayak gitu sih konsep yang akhirnya kita buat untuk si Project Chandra kemarin. Abang tipenya nih kan editor nih kan beda-beda banyak kan. Kadang kan ada kita dengan lagu dulu nih berdapat ilham. Atau abang seperti di pertengahan gitu berdapat ilham. Dengan beatnya, ini ternyata cocok nih bagian gini gitu ya. Enggak. Dalam pengeditan. Tergantung bro. Kalau gue sampai sekarang kebanyakan project itu lagunya udah ada dulu. Oh, ada dulu kan. Iya, lagunya udah ada, jadi gue baru bayang. Ya. Betul. Imajinasi baru kita nanti kita diskusikan sama yang lain gitu kan. Nah, ya. Betul sekali. Nah, dari lagu ada baru kita proses selanjutnya ya kita diskusi. Kira-kira lagunya cocok dibikin drama, fun atau gimana? Nah, itu. Jadi cari-cari kata-kata kuncinya di awal. Dari kata kunci di awal baru kita kembanginnya. Sisanya itu banyak banget flow-nya. Oke, jadi menurut abang editor tuh dibilang sukses nih gimana nya gitu? Apa bro? Sorry. Menurut abang editor tuh dibilang sukses gimana nya gitu? Oke. Editor sukses itu dari mana ya mas? Oke. Gue bisa bilang editor itu, ini asumsi lagi ya. Semua ya menamai diskusi itu asumsi. Ya. Editor itu sukses ketika dia achieve apa yang dia udah taruh gitu. Maksudnya gini, ketika gue dapat project, gue yakin hasilnya jadi ayam gitu, maksudnya sosoknya kayak ayam gitu. Ya. Kalau kita bikin akhirnya pada akhirnya jadinya ayam, ya itu sukses. Contoh ya kita bikinnya sesuai dengan apa yang editor itu pengen, itu sukses menurut gue ya. Nah, lain cerita ketika suksesnya itu misalnya gini, gue juga bingung sih sama dunia gitu ya. Gue kadang bikin video tuh bagus ya, udah oke buat gue, tapi ternyata di market itu nggak booming gitu, nggak oke gitu, nggak naik lah, engagementnya nggak tinggi, tapi menurut gue itu suka gitu. Nah menurut gue itu udah sukses. Ada kasus yang dimana kadang gue bikin video yang gue bukan iseng sih, kayak bikinnya setengah hati malah viral. Gue bingung. Kadang gitu. Jadi kita bingung nih. Nah itu kadang, buat gue itu nggak sukses karena gue kerjainnya tidak full dengan hati gue, tim gue tidak maksudnya nggak oke, malah itu yang viral. Ya sukses menurut orang-orang, tapi buat kita nggak. Gitu sih. Jadi ketika lo achieve dengan target lo sendiri yang lo taruh, ya kalau lo achieve ya udah sukses buat gue. Kenapa pesan abang untuk yang nonton ini, mereka mau seperti mendalami gitu di industri ini, tapi mereka nggak tahu mau mulai dari mana? Apa pesan abang untuk mereka? Oke, pesan gue ini nggak bisa ditelan semuanya. Jadi ini berdasarkan experience gue, pengalaman gue sampai sekarang. Intinya kalau lo suka sama yang lo mau bikin gitu, contoh
lo suka sama videografi, editing, kejarlah itu. Mungkin bisa dibilang jangan kejar duitnya. Ya balik lagi ya. Kalau lo sudah memposisikan videografi dan editing lo jadi sumber kehidupan lo, itu jalannya akan, menurut gua akan makin berat karena Iya betul sih. fokus utama lo harus hidupnya itu lo butuh duitnya gitu. Iya. Nah, Kalau kan jadi nggak terasa gitu kan, jadi kita ya senang-senang juga gitu. Padahal kita nggak terlalu serius sekali tentang game, tapi karena passion kita kan jadi have fun gitu kan jadi. Nah betul ini bro, bener banget. Jadi ketika kita ngerjainnya fun, seneng, nggak ada beban, malah akan jadi bagus gitu hasilnya. By proses ya, nggak bisa langsung kita ngejudge itu bagus, tapi by proses itu akan bagus. Jadi menurut gua kalian yang suka, kalian yang apalagi dunia videografi, fotografi sekarang itu udah naik banget kan. TikTok, Instagram, YouTube tuh lagi golden momennya sekarang. Jadi banyak banget videografer itu dibutuhkan, editor dibutuhkan, fotografer dibutuhkan untuk zaman-zaman sekarang. Ya saatnya lo keluarin skill terbaik lo. Harga itu nanti ya buat gue jangan bikin harga dulu sih untuk lo baru masih baru nyemplung ya. Mendingan lo kembangin, sisanya barulah kalau lo ngerasa lo udah oke, lo udah punya kelebihan gitu, ya udah hajar pakai, maksudnya lo bisniskan itu skill lo. Kalau awal-awal kasih yang terbaik dulu karena lawan lo tuh banyak banget. Lawan lo tuh kompetitor lo tuh banyak banget. Kompetitor tuh bisa banting harga serendah-rendahnya. Masa lo yang baru datang lo pasang harga tinggi gitu kan? Ya begitulah. Fun sih, dunia industri ini nih fun banget. Oke. Mungkin begitu saja kali ini ya. Mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin gua DM abang lagi kan. Siapa tahu nanti terpikir kan ada lagi gitu kan. Ya mungkin nanti aku DM abang aja lagi. Oh siap bro. Padahal banyak aku mau tanyakan tentang apa sih efek gitu kan, tapi mungkin karena nantilah di DM aja nanti aku tanyakan. Jadi ya boleh banget bro. Open banget. Ya, semoga kita bisa ketemu langsung. Wah bro, mantap bro. Lu di mana bro? Pekanbaru. Oh wow, good, cool, keren. Jadi ya, keren. Next time lah ya. Jadi ya semoga see you next time bro. Sama di industri ini, semoga banyak job lagi. Ya semoga kita bisa collab lagi lah ya. Dia amin bro. Makasih bang untuk semuanya. Makasih juga udah suka industri videografi sinema. Lanjutkan bro. Terima kasih bang. Thank you bro. Oke. Makasih banyak. Oh ya bang, aku ada kepikiran satu lagi bang. Satu pertanyaan lagi. Boleh. Ini. Boleh. Aku ini kan baru cemplung lah di dunia YouTube nih kan. Lalu gini, ada temanku dia mau jadi YouTuber gitu kan. Lalu dia bilang gini, aku ini tak pandai edit tapi gimana cara aku untuk jadi YouTube. Padahal aku kalau misalnya aku sendiri bilang aku tak mau jadi YouTuber, aku lebih suka dipanggil video creator. Karena aku memang tak mau jadi YouTuber, aku suka YouTube tuh karena aku suka upload video gitu aja gitu. Jadi mungkin apa pesan untuk mereka kan yang anggap kalau misalnya mau jadi YouTuber tuh wajib untuk edit video gitu. Yang mana mau abang? Misalnya setiap edit video seperti wajib pakai Premiere lah gitu. Jadi gimana menurut abang? Oh, udah nggak heran sih gue mendengar banyak anak-anak sekarang yang mau jadi YouTuber gedenya, karena memang YouTuber itu istilahnya terkenal lah, maksudnya istilahnya sesuatu profesi yang bisa dilihat banyak orang dan popularitinya cukup besar sekarang ya. Nah, jadi buat lo yang mau jadi YouTuber, ya PR lo akan banyak banget. Karena satu, lo harus bikin konten yang menarik. Pastinya lo jadi YouTuber, pastinya pengen view-nya banyak dong. Betul. Atau begini, gue harusnya tanya balik sih. Objektif lo untuk jadi YouTubernya,
lu mau bikin konten kreatif untuk kepuasan diri lo, atau memang lo ngincer view nih, ngincer engagement. Kalau oke, kalau emang tujuannya buat kreatif video, konten video, ya pasti ya lo wajib untuk bisa edit sendiri, bikin konten sendiri, harus kreatif segala macam. Ya kayak gitulah. Jadi bayar harga memang untuk jadi YouTuber tuh bayar harga sekali. Mereka pikir mudah gitu. Enggak mudah. Ya, enggak mudah. Apalagi kalau konten-kontennya yang durasinya panjang. Ya. Komitmen sama niat lah gitu kan. Yang paling penting. Niatnya, komitmen, betul. Komitmen, ya. Betul. Ada gitu. Betul. Pokoknya rasa puas tuh jangan sama sekali ada sih. Harus belajar terus. Oke, gitu saja Bang. Mungkin nantilah aku tanya-tanya lagi tentang FP atau tentang nanti lebih dalam lagi sama yang boleh banget bro. Boleh banget bro. Thank you Bang. Thank you Bang.